SPND yang malam ini bergabung ada Pak Sekretaris, Kepala Bidang dan beberapa teman-teman dari Bidang Pemdes. Yang kami hormati Pak Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Ahli dan teman-teman pendamping desa dan pendamping lokal yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati para kepala desa, terima kasih yang sudah, para kepala desa yang sudah bergabung, dan yang kami hormati teman-teman sekretaris desa, koordinasi dan staf desa lainnya yang malam ini bisa bergabung di rapat koordinasi terkait dengan kegiatan kita malam hari ini. Saya minta tolong dulu, saya minta mungkin dilanjutkan Pak Rudi, saya terima dulu teleponnya Pak Bupati. Ya, baik, terima kasih banyak ya Pak. Jadi sekedar informasi bahwa pada malam hari ini kita akan rapat koordinasi dilakukan dalam rangka mempersiapkan penyusunan dokumen APBD tahun anggaran 2020, dan nanti kita akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan yang mesti diperhatikan dalam rangka penyusunan ya, beberapa hal yang berkaitan dengan penyusunan APBD, termasuk beberapa hal dan harga tujuan yang menjadi penegasan di dalam peraturan bupati tentang pedoman penyusunan APBD. Ya. Ya, jadi itu mungkin yang menjadi informasi penting bagi kita semua sebagai persiapan penyusunan APBD. Nah, kami berharap bahwa penyusunan APBD ini dapat dilaksanakan di desa, sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, penyusunan dokumen APBD itu dilaksanakan paling lama 31 Desember 31 Desember ya, tahunnya untuk tahun selanjutnya. Nah, berkaitan dengan hal ini, kita paham bersama pula bahwa sekarang sudah masuk hari ini masuk sudah bulan Desember, sehingga waktu yang kita miliki dalam rangka penyusunan APBD ini cukup singkat, ya, cukup singkat, sehingga butuh perhatian seluruh pihak dalam rangka penyusunan dokumen APBD. Artinya apa? Butuh kerjasama komunikasi dalam rangka penyusunan APBD ini sehingga dapat selesai tepat waktu. Nah, dengan waktu kurang lebih 28 hari, penyusunan APBD ini sudah termasuk proses asistensi di dalamnya. Ya, jadi mungkin nanti ada semacam rencana kerja, ada jadwal-jadwal yang ada ditentukan, kapan asistensinya, kapan proses tahapan dalam rangka penyusunan APBD itu. Ya. Oke, mungkin saya kembalikan kepada tadi untuk melanjutkan apa yang menjadi penyampaian tadi sebelum kita tutup. Silakan Pak. Ya, terima kasih kembali Pak Rudi. Jadi teman-teman sekalian, saya minta maaf karena saya tadi ada komunikasi langsung dengan pimpinan. Jadi pertama saya ingin sampaikan permohonan maaf kepada kita sekalian. Malam hari ini kita ganggu waktunya untuk bermalam Jumat, tetapi tidak ada kata lain bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama dalam rangka beberapa kebijakan intervensi yang harus segera teman-teman lakukan, sehingga setelah kami komunikasi dengan memfinalkan terkait dengan beberapa kebijakan yang telah
diintervensi. Kemarin kami rapat kecil dengan teman-teman pendamping, kemudian beberapa teman-teman dari OPD lain, sehingga malam ini kita sepakat untuk melakukan rapat pertemuan sekaligus malam ini kita akan memberikan KUA PPAS anggaran desa 2022. Jadi kami sudah membuat kebijakan umum anggaran penyusunan plafon anggaran sementara anggaran desa tahun 2022. Insya Allah malam ini kita share, sehingga diharapkan setelah di share-nya nanti ini akan dijadikan pedoman di dalam penyusunan anggaran APBD Desa 2022. Kemudian malam ini juga kita akan memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, di mana tahun ini ada sedikit perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahwa beberapa tahun kemarin ini kita memberikan 2 peraturan bupati, terutama terkait penyusunan anggaran desa, APBD desa, dan peraturan bupati tentang ASD. Nah, tahun ini hanya satu yang kita keluarkan, yaitu peraturan bupati tentang penyusunan anggaran dan pendapatan belanja desa, di mana di dalamnya sudah memuat beberapa kebijakan yang nantinya termasuk kegiatan anggaran plafon di masing-masing desa dan kelurahan yang dijadikan pedoman di dalam menyusun APBD desa. Sehingga pedoman inilah yang akan dijadikan pedoman untuk penyusunan anggaran 2022 yang akan datang. Terkait kesepakatan, jadi malam ini juga mungkin nanti Pak Ali bisa men-share, dan mungkin juga saya bisa share di masing-masing grup. Ada 3 grup yang kami miliki, nanti itu bisa kami sampaikan. Yang jelas kita masih berkomitmen bahwa penetapan APBD Desa 2022 paling lambat tanggal 31 Desember 2021, sehingga ini harus segera diintervensi. Dan malam ini saya sudah menyusun jadwal. Yang pertama, sebelum saya sampaikan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada tim teman-teman PTPD. Selamat malam Pak yang malam ini bisa bergabung. Waktu kami rapat pertama dulu terkait dengan kebijakan mengenai bagaimana asistensi anggaran yang dilakukan. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya tahun 2021 ini terutama penyusunan anggaran 2022 yang akan datang, kami sebetulnya di PND sangat berkomitmen dengan apa yang telah menjadi kesepakatan kita sebelumnya, bahwa ada beberapa kewenangan yang harus diberikan kepada teman-teman kecamatan sesuai dengan peraturan menteri dan peraturan pemerintah nomor 17 tentang kecamatan. Itu sebetulnya kami sudah teman-teman di PND dan teman-teman pendamping sudah berkomitmen untuk menyerahkan sebagian ke urusan yang berhubungan dengan itu. Tetapi sampai hari ini karena jujur mengenai penyerahan sebagian urusan itu bukan menjadi tanggung jawab kami, tetapi draftnya sudah kami serahkan ke bagian pemerintahan umum, tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut, sehingga kami berkesimpulan bahwa ini tidak bisa kami tunggu lama untuk menunggu kebijakan itu, karena tentu ketika mau diserahkan itu harus ada landasan hukum, terutama terkait dengan penyerahan kewenangan itu. Nah, draftnya sudah kami serahkan ke pemerintahan umum, tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Kami dapatkan gambarannya terkait dengan hal itu, sehingga malam ini kami berkesimpulan bahwa kalau seperti belum ada aturan yang mengatur itu, maka pelaksanaan kegiatan khususnya 2022 tetap sama dengan tahun sebelumnya 2020, sehingga kita bersama PTPD, teman-teman pendamping desa, pendamping lokal desa bersama dengan PTPD, tim PTPD tingkat kecamatan untuk melakukan pendampingan terkait dengan rancangan peraturan asistensi anggaran di tingkat kecamatan. Kemudian selanjutnya nanti kita akan lakukan asistensi di tingkat kabupaten, sehingga ini dikolaborasi satu sama lain. Nah, itu mungkin yang nanti akan
kebijakan terkait dengan intervensi 2020 penyiapan anggaran 2022 yang akan datang ini. Kemudian kami sudah mengatur jadwalnya. Saya sudah mengatur sebelum rapat koordinasi ini, saya sudah menjadwal karena melihat juga beberapa kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh teman-teman pemerintah desa, termasuk di dalam hal proses penjaringan dan sebagainya yang terakhir ini. Saya sudah menyusun jadwal. Yang pertama, jadwal asistensi di tingkat kabupaten, sehingga sebelum asistensi kabupaten terlebih dahulu dilakukan asistensi di tingkat kecamatan, di masing-masing kecamatan, sehingga nanti di level kabupaten sisa meluruskan beberapa kebijakan-kebijakan yang nantinya akan mau diintervensi. Yang pertama, nanti akan kami share juga, tetapi tidak apa-apa malam ini kami sampaikan bahwa hari ini sudah masuk tanggal 3 Desember. Nah, untuk asistensi di tingkat kabupaten rencananya akan kita lakukan tanggal 15, mulai tanggal 15, di mana tanggal 15 itu yang pertama diatur di asistensi itu pertama Kecamatan Baru bersama Kecamatan Palusu, jadi 2 kecamatan, Baru dan Palusu. Kemudian tanggal 16 itu Kecamatan Sopendriaja dengan Malusetasi, itu yang rencananya untuk asistensi rancangan APBD desanya. Kemudian tanggal 17 hari Jumat itu Rente Laut, dan terakhir tanggal 18 itu jalan tingkat Tari Aja. Nah, itu jadwal-jadwal yang mungkin teman-teman harus ikuti, karena tentu sekarang kita tidak bisa lagi menunggu satu desa, tetapi kami skopnya nanti tingkat kecamatan. Nah, kami berhitung bahwa ketika tanggal 18 terakhir asistensi dilakukan, maka masih ada ruang untuk segera dilakukan perubahan perbaikan hasil asistensi, kemudian selanjutnya membahas rancangan APBD bersama BPD, sehingga ada ruang waktu untuk segera ditetapkan. Nah, ini yang menjadi catatan buat kami, sehingga kami buat ruang untuk dilakukan jadwal seperti itu. Kemudian mengenai beberapa item-item di belanja, saya kira sangat jelas di saya minta maaf teman-teman, saya angkat dulu teleponnya dari Pak Bupati. Ya, lanjut. Jadi saya kira itu waktu-waktu yang nanti akan memang agak kritis, yang mungkin harus teman-teman dari sekarang kami menyampaikan, karena tentu beberapa penyelesaian tugas yang harus dilakukan, termasuk penyelesaian kegiatan anggaran 2021. Sehingga dari sekarang kami mengatur jadwal, sehingga teman-teman bisa mengaturnya untuk menyesuaikan terkait dengan jadwal-jadwal yang telah kami sampaikan. Saya kira untuk sementara itu yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan kami share terkait dengan beberapa kebijakan itu yang berhubungan dengan anggaran 2022. Saya terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arul untuk selanjutnya memfasilitasinya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak atas penyampaiannya. Jadi demikian tadi akan disampaikan oleh Kepala Dinas PMD berkaitan dengan rencana pelaksanaan penyusunan APBD, bahwasanya dalam rangka penyusunan APBD sebelum dilakukan asistensi di tingkat kabupaten, terlebih dahulu dilakukan asistensi di tingkat kecamatan oleh BPD.
selanjutnya akan dilakukan asistensi di tingkat kabupaten sebagaimana jadwal tadi ya, yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa tanggal 15 adalah Kecamatan Bangkalan Barusu, tanggal 16 Kecamatan Setenggari dan Mabuketasi, kemudian tanggal 17 Kecamatan Cari Laut, dan tanggal 18 Kecamatan Pujaranti dan Kecamatan Cari ya. Nah, sebelum kami sharekan atau sampaikan jelaskan terkait Pergub Pedoman Penyusunan Kabinet, kami terlebih dahulu membuka sesi diskusi. Jadi saya silakan di respons untuk yang ingin bertanya ya, ataupun menulis di kolom komentar. Jadi kami buka sesi diskusi pertama ini sebanyak 3 orang. Jadi kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait pembahasan kita pada malam ini. Ya, yang pertama sudah ada yang mengucapkan tangan dari Pak Sekjam Kecamatan Setenggari. Ya, kami persilakan Pak. Yang lain juga silakan presiden jika ada yang ingin memberikan pertanyaan. Saya langsung saja persilakan kepada Bapak Sekjam. Silakan Pak mengajukan pertanyaan tanggapan terkait pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan dalam rangka melakukan rapat koordinasi penting sekali sebab terkait dengan penetapan APBD kita berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Tentu telah dijelaskan oleh Pak Kadis berkaitan dengan asistensi kabupaten dan kecamatan, dan jadwal sudah ditetapkan. Jadi saya lihat di sini sudah ditetapkan mulai tanggal 15, 16, 17 sampai dengan 18. Namun kami sebagai PPPD kecamatan tentu ada ingin yang perlu kami tanyakan berkaitan dengan tugas dan fungsi kami nanti untuk bagaimana mengasistensi di kecamatan terkait dengan kewenangan Pak yang diberikan kepada kami di kecamatan, walaupun regulasinya belum ada, tapi tentu malam ini kami ingin mempertanyakan sejauh mana kewenangan diberikan kepada kami sebagai PD kecamatan dan rangka mengasistensi anggaran desa itu di tingkat kecamatan Pak. Saya terima kasih. Oh, kalau ada itu disebut kemana? Mana boleh ada mau nonton mental? Tidak masa dia pada mana nih? Bawang, para bawang nih. Oh ini tadi untuk cairan. Tirana mesti membeli. Oh ya, seru banget. Oke. Ya, didulukan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjam bisa pertanyakan. Jadi untuk sesi pertama ini saya masih memberi kesempatan kepada 2 lagi. Jika ada yang bertanya. Baik, sepertinya belum ada. Langsung saja mungkin Pak ditanggapi terkait apa yang dipertanyakan oleh Pak Sekjam berbicara tentang kewenangan, batasan kewenangan yang dimiliki dalam rangka proses asistensi rancangan APBD dan anggaran 2022. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Sekjam. Yang pertama disampaikan bahwa sejauh mana regulasi yang mengatur terkait dengan diberikannya kewenangan untuk kecamatan melakukan asistensi memang di
Permendagri 20 itu memang mengamanahkan Pak. Jadi ada perannya kecamatan di dalam mengawal itu semua. Cuma memang kita di Baru dari sekian kabupaten di Sulawesi Selatan memang kita bentuk yang namanya PTPD. Di kabupaten lain itu belum, walaupun sebetulnya sebagian sudah memberikan itu, memberikan kewenangan sepenuhnya ke kecamatan, tetapi tidak ada yang namanya tim yang semacam kita di Baru tim PTPD. Makanya kemarin waktu Kikom pertama itu dengan waktu pertama membahas terkait dengan bagaimana penyerahan kewenangan itu yang disampaikan oleh Pak Taslim dari Kompak, mereka sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman di Baru. Yang kedua bahwa kami sementara menyusun terkait dengan keputusan Bupati untuk tahun 2022 ini yang akan datang terkait dengan bagaimana tim PTPD ini diberikan kewenangan untuk melakukan asistensi terkait dengan bukan hanya terkait asistensi sebetulnya, tetapi berbicara mengenai beberapa kewenangan yang diberikan sebetulnya ke kecamatan itu menjadi uang lingkupnya PTPD. Jadi bukan terkait hanya sebatas anggaran, tetapi bagaimana mereka dilibatkan di dalam beberapa kebijakan yang berhubungan dengan tim itu. Makanya termasuk sebetulnya di tim pengawas penjaringan itu kami masukkan PTPD. Jadi sudah menjadi bagian, makanya kalau saya tidak salah pernah saya keputusan Bupati punya kan bahwa di samping camat dan kasih pemerintahan juga satu tim PTPD kami libatkan di dalam tim pengawas dalam penjaringan itu. Jadi sebetulnya cuma tadi saya sudah sampaikan, kami sudah menyusun draftnya terkait dengan penyerahan kewenangan itu. Cuma tadi kami sekali lagi sampaikan bahwa itu bukan ranahnya kami, itu bagian dari bagian pemerintahan umum yang menyerahkan kewenangan itu. Tetapi draftnya kami yang susun kemarin, cuma belum ada tindak lanjut sampai hari ini mendapatkan kabar terkait dengan itu, sehingga kami berkesimpulan kalau mau menunggu itu memberikan kewenangan secara penuh, ya kita percaya APBD tidak mampu kita tetapkan per tanggal 31 Desember, sehingga polanya sambil menunggu, polanya kami tunggu, karena sejujurnya berbicara di kewenangan itu bukan hanya terkait asistensi anggaran, tetapi beberapa kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitasi terkait pemerintahan desa yang menjadi sebagian kita berikan kewenangannya ke kecamatan. Jadi kita ke PTPD-nya bukan kecamatan. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadi masukannya dari Pak Sekda. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak atas tanggapan dari pertanyaan Pak Sekda berkaitan dengan kewenangan seperti itu. Bagaimana Pak Sekda, apa dengan apa yang menjadi perharapannya? Atau ada mungkin yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu. Ada berapa? Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis, Pak Awin, kemudian teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Pertanyaan saya Pak, mudah-mudahan nanti secepatnya akan lahir yang namanya surat keputusan yang tentang PTPD. Karena kebetulan kami di Tanah Dari Lau yang mutasi kemarin itu ya ada 2 orang yang berpindah, jadi otomatis tinggal 3. Dan di tahun ini sudah ada surat keputusan belum kegiatan asistensi, sehingga kita menjadi 5 orang. Saya kira hanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir dari PTPD Kecamatan Dari Lau sudah harapan Pak dalam rangka SK PTPD berkaitan dengan adanya anggota PTPD yang tidak lagi bertugas di Kecamatan Dari Lau. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait persiapan penyusunan APBD. Saya pikir dalam rangka penyusunan APBD ini sangat penting untuk
menjadi diskusi ya berkaitan dengan kebijakan anggaran tahun 2022. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam rangka penyusunan APBD 2022 yang pertama bahwa adanya pengurangan anggaran, ya, berkurangnya anggaran dari tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua terkait kebijakan penggunaan dana. Kemudian hal-hal lain mungkin yang perlu menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini, sehingga pada saat penyusunan APBD nanti tidak menjadi komunikasi atau salah memahami dalam rangka penyusunan APBD. Lalu Pak, Silakan. terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja mungkin berdasarkan Permendagri 20 dan Peraturan Bupati Nomor 48 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam tahapan perencanaan rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD sebelum dievaluasi oleh Bupati. Jadi apakah kami sebelum menyerahkan rancangan peraturan desa tentang APBD desa ini, sebelum dievaluasi oleh camat maupun kabupaten, itu kami melaksanakan musyawarah BPD untuk membahas rancangan itu. Kemudian Pak, setelah diasistensi nantinya atau dievaluasi nantinya, apakah masih ada musyawarah BPD di dalamnya untuk menetapkan peraturan desa terkait APBD desa ini? Saya rasa cukup sekian untuk sementara waktu Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi barangkali yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Ya. Oke, kalau tidak ada, saya persilakan kepada Bapak Kepala Dinas untuk memberi tanggapan terkait dua tadi pertanyaan Pak dari Kecamatan Tanjung Laut terkait SK, kemudian dari Kecamatan Balusu mempertanyakan apakah mesti dilakukan musyawarah BPD dulu. Ya, bukan bahasa kami Pak, kami selaku pemerintah desa, tapi musyawarah BPD dilaksanakan oleh BPD dalam rangka pembahasan proses. Kemudian pertanyaan berikutnya ini mengandung pertanyaan selanjutnya sebelum dan sesudah. Apakah musyawarah sebelum asistensi dan apakah musyawarah lagi setelah asistensi APBD? Demikian barangkali. Ya, terima kasih. Jadi pertama saya ingin dulu menanggapi. Yang pertama saya ada di kolom chat dari Ilham Sekdes Kerawali, tidak ada suratnya Pak Arwil. Ya, itu jadwal, minta maaf teman-teman sekalian. Kita tahulah kondisinya epidemi. Jadi insya Allah kami akan buat surat. Kita hanya menyampaikan itu karena kalau mau menyurat dulu, langsung menyusun buat yakin dan percaya kami ini adalah harus memahami lah kondisi kami. Bukan surat Pak. Apa? Suara tadi Pak, suara yang dikomentari. Oh, suara. Iya. Saya kira surat. Jadi maaf. Yang jelas terkait dengan maaf ini harus asisten. Itu yang pertama. Kemudian terkait yang disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris PPPD Tanjung Laut, insya Allah Pak dalam waktu dekat ini clear terkait dengan PPPD-nya. Sehingga mungkin malam ini juga kalau ada perubahan ini juga sambil menunggu suratnya, silakan kalau ada perubahan SK tim PPPD silakan lakukan komunikasi kami secepatnya, karena kita tetap berkomitmen bahwa 5 orang tiap kecamatan tim PPPD-nya. Sehingga teman-teman yang hadir kalau ada yang dimutasi tolong segera tolong segera dilakukan perubahan yang berhubungan dengan itu.
Kemudian siapa? Ya, yang terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Balusu, Sekdes Balusu, bagaimana? Apakah kami serahkan dulu baru asistensi? Ya, saya hanya mengembalikan terkait dengan pola yang selama ini juga kami lakukan di kabupaten. Jadi polanya adalah tetap dilakukan asistensi oleh tim anggaran, baru setelah fix semua itu baru disampaikan ke DPR untuk selanjutnya dibahas rancangan itu. Jadi saya pikir untuk yang terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa tetap dilakukan penyampaian, bisa saja disampaikan kepada pemerintah desa, ke pemerintah BPD untuk dilakukan itu, tetapi baru gambarannya dulu sama dengan kabupaten bahwa yang diserahkan itu persetujuan adalah bahwa BPS-nya baru berbicara mengenai item kegiatannya, tetapi begitu nanti setelah fix semua baru disampaikan untuk dibahas bersama. Sehingga sebetulnya untuk menentukan apa yang mau dilakukan itu kan kewenangannya sebetulnya pemerintah desa untuk bagaimana intervensinya. Sehingga cuma memang yang perlu menjadi perhatian teman-teman sekalian bahwa tentu teman-teman harus juga mempertimbangkan terkait dengan yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah kegiatan-kegiatan yang masuk kemarin di rancangan RKPD desa, kemudian penyesuaian anggaran yang kita miliki, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa tahun ini ada pengurangan anggaran yang cukup signifikan yang terjadi sehingga harus beberapa menyesuaikan terkait dengan itu. Saya kira itu yang disampaikan. Mungkin Pak Arwin bisa menambahkan bagaimana teknisnya yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arwin tadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas tanggapan yang diberikan. Ya, ini dari sisi regulasi mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan APBD pada bulan Oktober, Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APBD kepada seluruh kaum dan kaki penyusunan perencanaan APBD-nya, kemudian diserahkan kepada rancangan tersebut diserahkan kepada